Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta ada dalam kesehatan. Tidak lupa dan tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada kalian semua agar selalu melaksanakan pembiasaan-pembiasaan ya berikut ini, yaitu bersih-bersih, beres-beres dan bantu Bapak dan Ibu di rumah, serta rajin-rajinlah berdoa dan semangat terus dalam belajar. Siswa dan siswi sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Kemudian subtemanya yaitu subtema 1, yaitu tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan pelajarannya yaitu hanya 2 mata pelajaran saja, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Baiklah, untuk muatan pelajaran yang pertama akan kita mulai. Untuk muatan pelajaran yang pertama yaitu muatan pelajaran PPKN. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, apa itu tanggung jawab? Tapi sebelumnya akan Bapak jelaskan ya. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Melaksanakan kewajiban merupakan tanggung jawab semua orang. Nah, di sini kalau kita lihat, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hak merupakan segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu arti dari hak ya. Kalau tadi adalah definisi atau arti dari tanggung jawab. Nah, sekarang definisi atau arti dari hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi beberapa jenis, yaitu diantaranya tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna yang dikaruniai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Contohnya, beribadah tepat pada waktunya sesuai ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sebagai individu itu yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contoh, ini contohnya ya.
Made membaca sambil berjalan. Meskipun sebentar-sebentar ia melihat jalan, tetap saja ia tersandung batu dan jatuh. Akibatnya, kakinya terkilir. Ia menyesali dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Ia harus beristirahat di rumah beberapa hari. Dalam peristiwa tersebut, Made harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat kelengahannya. Itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab setiap individu itu yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat terkecil. Keluarga paling kecil terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga antara lain menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Contohnya, yaitu seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Itu contohnya ya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab setiap individu itu yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Oleh karena saling membutuhkan, maka manusia tinggal di tengah masyarakat. Itulah sebabnya manusia tidak boleh berperilaku seenaknya terhadap aturan hidup bersama di masyarakat yang menjamin setiap manusia melakukan kewajibannya dan tidak mengganggu hak manusia lain. Jadi terhadap aturan hidup bersama di masyarakat yang menjalin setiap manusia melakukan kewajibannya dan tidak mengganggu hak manusia lain. Kemudian dengan demikian manusia mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat di mana ia tinggal. Contohnya, pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya. Di hari yang sama, warga di tempat Pak Budi tinggal mengadakan kerja bakti. Warga di tempat Pak Budi tinggal mengadakan kerja bakti. Sebagai warga masyarakat yang baik, Pak Budi memutuskan untuk menunda berliburnya bersama keluarga karena harus mengikuti kerja bakti. Itu contoh tanggung jawab terhadap masyarakat ya. Kemudian yang kelima, tanggung jawab sebagai individu itu atau setiap individu itu yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negaranya. Contohnya, contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, siswa dan siswi sekalian, untuk muatan PPKN, nah sampai di sini ya penjelasannya, yaitu mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Untuk muatan pelajaran yang kedua yaitu muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar cara mencari informasi dalam teks
Kemudian kita akan belajar juga menuliskan informasi dalam bentuk tabel dan bagan ya. Jadi dua materi yang akan kita pelajari pada muatan bahasa Indonesia ini. Nah, yang pertama ini kita akan belajar cara mencari informasi dalam teks. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan dulu ya. Bagaimana cara mendapatkan informasi secara cepat dan tepat? Nah, kalian dapat melakukannya dengan membaca memindai ya. Nah, kita lihat apa itu membaca memindai? Membaca memindai adalah membaca secara cermat untuk menemukan suatu informasi ya. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti bagi penerima. Nah, itu ya. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti bagi penerima. Kalian dapat menemukan informasi dari banyak sumber ya. Antara lain media cetak, contohnya seperti buku pelajaran, ensiklopedia, koran ya, majalah, tabloid, nah itu media cetak. Kemudian kalian dapat mendapatkan informasi juga dari media elektronik, contohnya televisi, internet, dan radio. Untuk dapat menemukan informasi dari sebuah teks, kalian harus membaca teks tersebut dengan seksama. Jadi untuk mendapatkan informasi itu, kalian harus menemukan sebuah teks ya, menemukan informasi dari sebuah teks. Kemudian kalian membaca teks tersebut dengan seksama. Kemudian catatlah hal-hal penting atau inti dari teks tersebut. Kalian juga dapat mencari informasi dari sebuah teks dengan cara mengajukan pertanyaan, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya berikut ini. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa. Kata tanya apa, kemudian menggunakan kata tanya siapa, kemudian menggunakan kata tanya di mana, menggunakan kata tanya mengapa, terus menggunakan kata tanya kapan, dan menggunakan kata tanya bagaimana. Kembali lagi, kata tanya apa ya? Kata tanya apa itu digunakan untuk mencari informasi tentang suatu objek atau benda tertentu. Kemudian selanjutnya kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu digunakan untuk mencari informasi tentang seseorang. Selanjutnya kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk mencari informasi tentang suatu tempat. Kemudian kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk mencari informasi mengenai alasan. Selanjutnya yaitu kata tanya kapan. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk mencari informasi mengenai waktu. Selanjutnya yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana ya. Kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk mencari informasi mengenai cara atau keadaan. Nah, itu sekilas tentang mencari informasi dalam teks. Kemudian yang kedua, menuliskan informasi dalam bentuk tabel dan bagan ya. Nah, tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data yang biasanya berupa kata-kata atau bilangan yang disusun secara urut dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas. Nah, itu tabel ya. Sedangkan bagan
Bagan adalah alat visual yang membantu pembaca memahami secara cepat informasi yang disajikan. Nah, kedua, bentuk penyajian data tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami informasi yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya ini contoh gambar ya, contoh gambar informasi dalam bentuk tabel dan bagan. Nah, ini contoh gambar informasi dalam bentuk tabel. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini gambar tabel. Jadi tabel itu seperti ini contohnya. Yang kedua, ada lagi gambar informasi dalam bentuk bagan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, contoh gambar informasi dalam bentuk tabel dan dalam bentuk bagan, ini contohnya seperti ini. Baiklah, siswa dan siswi kalian, itu saja ringkasan materi pada tema 2 subtema 1 ya, yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini memenuhi muatan PPKN Bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, kemudian kalian dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nah, dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Semangat terus untuk belajar ya. Ditutup dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.